Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kita masih berada di hari-hari yang mulia, di hari Tasyrik, merupakan salah satu hari yang agung di dalam agama kita, yaitu Ayyamut Tasyrik, Yaumun Nahar wa Yaumul Qar, hari Nahar, hari ibadah kurban, dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 merupakan hari-hari yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keagungan hari-hari ini di mana kita diharamkan untuk berpuasa dan kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah, menikmati makan dan minum, makan dari hewan-hewan kurban kita yang kita sembelih, dan kita menikmati daging-dagingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk meniru dan mencontohnya, serta kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepadanya, karena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti, tinggal kita membuktikan cinta kita kepadanya. Ikhwafillah rahimakumullah, malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang apa? Pembatal keislaman. Sudah berapa poin? 7 ya. Kita murajaah. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, lalu kemudian dia berdoa kepada perantara itu, meminta, bertawakal dan memohon kepadanya, dan ini adalah kufur ya menurut para ulama. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka, atau malah membenarkan mazhab mereka. Ini adalah juga kufur secara ijma'. Yang keempat, meyakini adanya petunjuk lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini ada hukum yang lebih sempurna dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW walaupun dia mengamalkannya.
Dia tidak suka kepada syariat Nabi walaupun dia mengamalkan. Ya, membenci. Ini kenapa begini? Tetapi dia mengamalkan dan ini juga kufur. Yang ke-6, menghina, ya kan? Menghina apa? Apa yang dihina? Sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menghina pahala yang disediakan Allah, ya, bagi mereka-mereka yang telah melakukan kebaikan. Atau menghina ancaman yang diancam oleh Allah dari keburukan, yang melakukan maksiat diancam, tapi ini ada masalah. Apalagi hari ini, mungkin beberapa hari ini kita lihat di media sosial, ya, yang bercanda dengan neraka, waliyadu billah. Ya. Belum tahu dia masuk benaran nanti. Ini postingan-postingan yang tidak baik. Bercanda dengan azab Allah. Neraka itu tempat orang-orang yang disiksa. Malah bangga hari pertama di neraka bersama teman-teman lamanya. Ya. Lalu ada pula yang mengatakan ini kamar saya di neraka. La ilaha illallah. Di mana iman seseorang? Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran itu dalam maqam ancaman. Ancaman, tahdid. Tapi hari ini ada laki-laki dan perempuan yang, ya, semua itu dengan kemajuan teknologi, ya. Dengan AI kemudian dia membuat seakan betul-betul dia berada di neraka itu sendiri. Maka ini tidaklah wajar untuk dicandakan dan dipermainkan dalam agama kita. Baik. Yang keberapa lagi? Yang ke-7 terakhir kemarin apa? Perbuatan sihir. Ya, sihir adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan sihir itu waqi'. Walaupun dia secara tidak terlihat, ya, in materi, tapi dia efek dari sihir itu adalah terjadi. Makanya di antara ayat-ayat yang Allah sebutkan apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di antara tujuan sihir itu apa kemarin? Memisahkan dua pasangan suami istri. Baik yang pertamanya mereka akur, kemudian mereka saling benci. Saling benci. Atau misalnya seseorang tidak suka kepada, ya, orang lain, tapi kemudian karena sihir mengenai dirinya, maka tiba-tiba dia menyukainya. Ini apa namanya? Pelet, ya. Ya, maka segala bentuk sihir itu diharamkan dalam agama kita, waliyadzubillah. Baik, kita masuk yang ke-8 malam ini. Muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka dalam rangka, ya, menghancurkan kaum muslimin. Mereka bekerja sama dengan orang-orang musyrikin, ya, saling tolong menolong di antara mereka untuk menghancurkan umat Islam. Dan perbuatan ini dibenci dalam Islam, dan perbuatan ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka, tidak boleh menolong mereka untuk menghancurkan umat Islam sendiri. Orang-orang yang bekerja sama dengan Yahud untuk menghancurkan umat Islam di Palestina, saudara kita yang berakidah, yang muslimin di sana, ada di antara barisan umat ini. Mereka mengatakan dirinya muslim, tapi mereka itu adalah, ya, golongan atau antek-antek orang Yahud. Adakah demikian? Tentu ada. Terkadang ada perkara rahasia yang tidak ada di dalam, ya, tidak ada satupun yang memberikan informasi itu. Ternyata informasi itu terbuka dan diketahui oleh orang Israel. Nah, siapa lagi kalau bukan orang-orang yang berada dalam barisan kaum muslimin. Maka siapapun yang membantu orang-orang musyrikin
bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan umat Islam, maka perbuatan ini bisa mengeluarkan dia dari Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Yatawallahu minkum. Maka tawalla di sini sebuah al-wala wal munasarah, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Ats-tsaminu min anwa'ir riddah," yang kedelapan dari jenis-jenis yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, mudaharatul musyrikin, yang menolong mereka, alal muslimin, atas saudaranya kaum Islam. Jadi mereka lebih cinta, lebih wala, lebih loyal kepada orang-orang kafir daripada kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Kalau orang Islam dibenci sama dia, tapi kalau orang-orang yang tidak seakidah dengannya, dia bekerja sama. Lebih lembut hati dia kepada orang-orang musyrikin daripada saudaranya sesama muslimin. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Ai muawanatuhum fal mudhaharah ma'naha al muawanah." Menolong, membantu mereka. Kalau tidak cukup misalnya peralatan perang, dibantu sama dia. Kalau tidak cukup uang untuk membeli alat yang mahal untuk menghancurkan saudaranya, dibantu oleh dia. Bi an tu'inal kuffar ala qital al-muslimina wa adhiyatil muslimin. Membantu orang-orang kafir, baik dengan materi ataupun bukan dengan materi. Memberikan informasi, memberikan jalan, membuka jalan, atau memberikan ide-ide, usulan bagaimana umat Islam supaya hancur. Nah, itu disampaikan kepada musuh-musuh Islam. Orang yang seperti ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka wala kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai saudara kita sesama muslim walaupun mereka memiliki kekurangan-kekurangan. Kita mencintai saudara kita sesama akidah, sesama Islam, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dari saudara-saudara kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Wa kadzalika man ahabbal kufara fa innahu yakfur. Wala kita kepada siapa? Kepada saudara kita. Kita mencintai saudara kita yang seakidah dengan kita. Kita mencintai mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin ini seperti satu bangunan yang kokoh, kata Rasul, saling menguatkan antara saudara-saudaranya. Seperti orang sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika badannya sakit, maka anggota lain juga merasakan sakit. Ketika saudaranya diserang atau diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kesulitan-kesulitan seperti yang terjadi di saudara kita di Palestina, orang Yahud dan sekutu-sekutu mereka menghancurkan kota itu, membunuh kaum wanita, membunuh anak-anak, dan bahkan membunuh orang-orang tua renta yang tidak memiliki salah apa-apa. Tapi mereka tetap menghancurkan, menjatuhkan bom mereka di wilayah pemukiman masyarakat. Maka ini tidaklah adil. Maka siapapun yang membantu mereka, baik dengan materi ataupun dengan persenjataan ataupun dengan ide dan masukan, maka itu semua akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat kelak atas sikap dan perilakunya itu. Bahkan kalau dia muslim, maka dia bisa keluar dari Islam itu sendiri. Ikhwatal kiram, maka apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, kita merasakan, dan itu bagian dari kehidupan kita. Maka seorang mukmin
bagaimana dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus mencintai saudara kita. Dan mencintai saudara kita ya, tidaklah dianggap dia beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ukuran seseorang dikatakan beriman, sempurna iman seseorang kapan? Ketika dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya. Menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka wala kita hanya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadza tawalli, hadza huwa tawalli yatawallahum bil munasar wal mudahara atau yatawallahum bil mahabbah, mencintai mereka, loyal kepada mereka. Maka ini adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Li'anna wa habbal kufur wa habbal kuffar fayakfur bidzalik. Karena dia mencintai orang-orang kafir, kemudian mencintai mereka, maka dengan perbuatan itu dia akan seperti mereka. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Idza ahabbahum ma'nahu annahu lam yunkirul kufur. Kalau dia mencintai mereka, itu artinya mereka tidak mengingkari kekufuran. Ya, kita ini subhanallah dianggap lemah iman yang atau tingkatan iman yang paling rendah di saat kita hanya bisa mengubah dari hati kita. Nah, ketika kemungkaran misalnya kita lihat, kekufuran kita lihat, yang bisa hanya kita lakukan hanya dari hati kita, mengingkari perbuatan itu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ikhwatal kiram rahimakumullah, wa man lam yunkirul kufur fahuwa kafir. Yang tidak mengingkari kekufuran maka dia kafir. Kekufuran katakan dia kufur. Islam mengajarkan itu kepada kita, ketegasan. Jangan dicampur aduk. Jangan menjadi orang yang abu-abu. Berdirilah pada tempat yang jelas sebagaimana sikap dan tempat yang telah diberikan oleh Islam untuk kita. Jangan berdiri di sebuah posisi yang itu bisa membuat dia hina di hadapan Allah SWT. Sikapnya harus tegas, jelas di mana kita berada. Makanya orang-orang yang paling celaka dalam agama ini adalah orang munafikin. Karena mereka ini menginginkan kebaikan untuk dirinya tanpa dia memperhatikan seperti apa seharusnya. Dia ingin selamat, tapi dia tidak memikirkan. Dia pengen yang penting dirinya selamat. Nah, Islam mengajarkan kepada kita agar bersikap tegas kepada mereka orang yang tidak beriman, katakan kafir, tidak masalah. Dan tentu kita bukan orang yang menginginkan bahwa kalau kita katakan dia kafir lalu kemudian kita bom, bukan itu maksudnya. Islam mengajarkan garis yang jelas, batas yang jelas, tidak abu-abu. Sesuatu yang menandakan dia kufur, sebut kufur. Kalau tidak, jangan. Maka kita diajarkan oleh Islam untuk bersifat tegas. Ya, kita harus tahu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang beriman kata Allah, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani aulia. Jangan, pemimpin kalian jangan dijadikan mereka. Nah, ini adalah panduan yang harus kita pahami bersama ya. Makanya ketika dulu ya musim-musim biasanya pemilihan ya, maka sering bahkan ada pula kalimat yang mengatakan bahwa biarlah dia tidak beriman asal baik atau asal adil. Bagaimanapun Pak, orang beriman itu jauh lebih baik walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sikap kita seperti itu ya. Jangan dibilang biarlah dia ya walaupun tidak beriman asalkan dia baik, asalkan dia adil, asalkan dia ini dan itu seterusnya. Tidak.
bagi kita orang beriman, maka yang paling baik itu adalah tetap orang yang Islam, beragama Islam, walaupun dia baik, walaupun dia dalam keislamannya banyak kekurangannya. Ikhwal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang pembatal Islam yang keberapa lagi? Yang ke-9. Ada yang tahu? Baik. Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dan nas yasa'ul khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasa'al Khidir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Keyakinan sebagian orang boleh keluar dari syariat Islam, dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keyakinan sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi Khidir ya boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini memang ada seperti ini, ada di masyarakat, di sebagian kelompok atau taifah atau sekte-sekte dalam Islam ini, ada sebagian kalau seseorang sudah sampai pada puncak maqam tertentu, dia tidak perlu salat. Kalau yang salat itu masih level bawah. Kalau fulan ibn fulan, kiai fulan, buya fulan, tuan guru fulan, dia tidak perlu salat karena dia sudah sampai kepada hakikat, sampai kepada ma'rifat tertentu. Tidak tahu ma'rifat yang mana. Ada enggak seperti itu? Ada, Pak. Ada sebagian orang tidak perlu sholat dia, Pak. Meyakini itu. Ya. Di dalam Islam ada orang yang meyakini seperti itu. Orang yang seperti ini, fulan tidak perlu sholat karena dia sudah ingat kepada Allah. Karena Allah katakan aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat agar untuk mengingatku, kata Allah. Aku tidak perlu salat karena aku sudah ingat kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang terbalik. Kita mendirikan salat agar kita ingat kepada Allah. Bukan berarti kalau kita ingat Allah tidak perlu salat. Ini dipahami salah ayat ini. Kita wajib mengingat Allah. Karena Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Orang yang tidak mengingat Allah, yang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, Pak. Dan Allah kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan, udahlah susah hidup di dunia, lebih parah lagi nanti susah di akhirat. Maka kunci kebahagiaan dan kunci kemenangan adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Wadzakirinallah wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka pahala yang besar dan ampunan. Bayangkan, Allah berikan ampunan kepada mereka yang banyak berzikir, baik laki-laki dan perempuan, dan Allah berikan pula balasan. Makanya kita disuruh ingat Allah, dan salah satu cara agar kita ingat kepada Allah adalah salat. Bukan ketika kita sudah ingat Allah tidak perlu salat, bukan itu maknanya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu dalam dirinya, wal iyadu billah. Ini akidah yang batil.
Ittihadul hulul, menyatu antara Allah dengan dirinya. Bagaimana mungkin bisa menyatu antara Khalik dan makhluk? Khalik yang maha tinggi, yang maha mulia, dan kita adalah makhluk yang lemah, yang hina. Tak akan mungkin makhluk dengan Khalik bercampur atau bergabung, bersatu. Enggak mungkin. Bagi mereka-mereka yang berakidah, ya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam dirinya, nah tentu perlu kita belajar ulang, meyakini ini, keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ada keyakinan yang mengatakan bahwa sebagian orang boleh dia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu salat, tak perlu puasa, tak perlu haji, tak perlu bayar zakat, karena dia sudah sampai pada maqam tertentu. Ya, dia membaca secara ma'rifat, ya, dan dia sudah levelnya tidak seperti level manusia biasa dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang terkadang hiperbola. Nah, kita ini manusia biasa. Para sahabat Nabi yang mulia saja hidup di zaman Nabi, enggak boleh keluar dia dari syariat Muhammad SAW. Para tabi'in, para tabi'in, enggak. Mereka yang memahami Islam dengan benar. Tidak ada yang mereka yang meyakini bahwa boleh keluar dari syariat Muhammad. Kata Abu Bakar, saya ini kan mendampingi Rasulullah setiap kali dia dalam perjalanan berjuang dengan Rasulullah sejak awal. Saya boleh tidak sholat? Tidak ada diajarkan oleh Abu Bakar seperti itu. Kalaulah ada, maka mereka para sahabat lebih utama untuk keluar dari syariat ini. Mereka lebih utama untuk apa? Untuk ya meninggalkan sholat, karena telah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak pernah ada dalam sejarah para sahabat dan tidak akan pernah ada, karena hal itu adalah melanggar dan menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sampai sini jelas? Maka kalau ada orang yang meyakini dia boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, boleh apa lagi? Ya, boleh dia minum khamar, boleh dia melakukan judi dan seterusnya. Ya, maka orang yang seperti ini meyakini keluar dari syariat Muhammad, maka dia telah mengatakan atau mengantarkan dirinya kepada kekufuran. Nah, sebagaimana ini kiasan dia, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, seperti apa kisahnya Nabi Khidir? Ada yang mengatakan Nabi Adam mengatakan dia orang laki-laki saleh. Karena Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya. Nah, sementara Khidir adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Atasi yang ke-9, man ajaza li ahadin ayakhruja an syariati Muhammad. Barang siapa yang membolehkan keluar dari syariat Muhammad, li'anna Allah ba'atha Muhammadan ilan nasi kafah wa aujaba ta'atahu 'alal alamin. Allah mentaati, wajib mentaatinya dalam, Allah wajibkan untuk mentaatinya sekalian alam ini. Semua kita wajib ditaati, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah utus Nabi kita Muhammad sebagai rahmat bagi alam ini. Rahmat bukan kita menempatkan Islam, rahmat, Pak. Bapak tengok sajalah bagaimana orang-orang Hindu, ya, misalnya di orang India, kita kalau meninggal dunia ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, iya kan? Kalau mereka apa? Dibakar. Belum lagi merasakan ya apinya akhirat, waliyadzubillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita katakan atas nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita ini. Maka tidak ada yang paling sempurna kecuali syariat yang kita yakini hari ini. Ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita yang seharusnya. Maka Allah utus Nabi kita rahmat bagi alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Ini fungsinya Rasulullah SAW.
memberi peringatan-peringatan kepada kita, memberikan kabar gembira bagi yang melakukan ketaatan, berikan peringatan bagi yang melanggar. Diberikan banyak peringatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak salat ini hukuman, yang tidak bayar zakat ini, yang tidak haji kalau dia sudah mampu begini, yang tidak bayar zakat, yang tidak birrul walidain, atau yang melakukan maksiat, minum khamar, judi dan lain sebagainya. Nah, semua itu ada ancaman-ancaman. Yang melakukan kebaikan ada ganjaran, janji. Tetapi yang melanggar aturan banyak sekali ancaman-ancaman. Maka neraka itu termasuk ancaman yang Allah sediakan dan azab bagi mereka yang melanggar, bagi mereka-mereka yang tidak taat dan tidak beriman. Malah hari ini bangga, inilah kamarku di neraka, waliyadzubillah. Ini malam pertama di neraka bersama kawan-kawan lama saya, ternyata mereka masuk neraka juga. Nauzubillah, ini bahan candaan yang tidak pantas untuk dibuat. Pernah Bapak lihat di Facebook dia, ini tersebar sekarang. Orang tua hari ini kan udah banyak main Facebook juga kan. Anak muda saja lagi main medsos ini ya. Kita dapatkan berita. Ya Allah ya Rabbi, perkataan yang sia-sia. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Tubuh kita ini tidak sanggup atas api neraka, waliyadzubillah. Tahukah kita azab yang paling ringan yang disebutkan Nabi kita SAW? Apa azabnya? Pamannya Nabi kita alaihi salatu wassalam memakai sendal dari neraka, langsung meleleh ubun-ubunnya, otak di kepalanya. Waliyadzubillah. Ini bukan bahan-bahan yang harus dicanda-candakan, dijadikan bahan perolok-olokan. Silakan kita ya mengetahui teknologi dan maju di bidangnya, tapi bukan hal yang seperti ini yang harus kita lakukan. Saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap anak-anak keturunan kita dijaga ya dari hal-hal yang seperti ini dan dari sikap-sikap yang tidak terpuji seperti ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka Allah juga katakan, ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah ya kepada kalian seluruhnya. Maka barang siapa yang tidak memenuhi panggilan nabinya dan tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir. Bayangkan. Dan mereka orang-orang Yahudi Nasrani hari ini. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi. Tidak ada satupun dari orang Yahudi dan orang Nasrani hari ini yang mendengarkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan tentang Islam yang dibawa oleh Muhammad, yang merupakan panduannya Al-Qur'anul Karim, dan dia merupakan nabi terakhir. Tidak beriman juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya di mana? Neraka. Yang mengatakan itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kita tidak ya menafikan, dan itu adalah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh karenanya ikhwatul kiram rahimakumullah, kita yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, yang tidak berjalan di atas agamanya, di atas syariatnya, ya, maka dikhawatirkan jalannya. Ya, semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita, orang yang telah mendahului kita. Ya, apalagi orang tua kita dulu, kakek nenek kita tidak seperti hari ini kemajuan ilmu, ya kan? Kecintaan terhadap ilmu, ya, kejelasan tentang akidah. Masih banyak di antara mereka yang dulu melakukan apa? Ya, kesyirikan, kemaksiatan, penyimpangan. Ya, hari ini kita alhamdulillah ya meningkat semangat orang berilmu untuk memahami Islam lebih dalam. Orang buka kajian, orang duduk di majelis ilmu. Ada masanya dulu orang enggak kenal. Yang kajian itu hanya berapa orang. Kajian hanya sesuatu yang tidak menarik, sehingga Islam tidak menjadi sebuah kekuatan di tengah bumi ini. Ya, makanya kita ini baik karena apa? Karena ada tuntunan yang telah Allah turunkan kepada kita. Maka pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ya panduan bagaimana kita harus selamat, bagaimana kita harus
menjadi orang yang bisa menjalankan tugas dan misinya di dunia ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka Nabi Khidir boleh dia keluar dari ketaatan dari syariat Nabi Musa karena Musa adalah diutus kepada anna Musa lam yursal illa Khidir. Musa sendiri tidak diutus kepada Nabi Khidir itu sendiri. Ya, dan Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Orang Bani Israel ini Pak memang orang yang di dalam kehidupan mereka ini mereka orang-orang yang paling jahat. Jangankan manusia biasa, para anbiya saja mereka bunuh. Mereka perolok-olokkan, mereka ejek, mereka hina. Dan mereka buat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan orang-orang Bani Israel sampai hari ini. Bani Israel itu. Mereka ini orang-orang yang subhanallah, kisah dalam surah Al-Baqarah banyak sekali. Allah tegur bagaimana sifat Bani Israel itu. Orang-orang yang banyak tanya. Tapi banyak tanya bukan untuk mendapatkan ilmu. Kalau bahasa kita apanya? Ngeyel. Udah tahu itu sudah lakukan. Makanya sampai Allah katakan jangan sekalian banyak bertanya sehingga pertanyaan itu akan menyulitkan kalian. Bertanyalah sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Lalu jika sudah diketahui maka amalkan. Jangan dalam rangka menolak perintah itu lalu kita tanya ini dan itu. Banyak cara orang menolak dari perintah Allah ditanyakan dan itu dilakukan oleh mereka. Maka oleh karenanya sekali lagi bahwa Nabi Musa tidaklah diutus secara khusus kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Naam. Farisalatu Musa alaihissalam li Bani Israel wa ya'ama li jami'in nas. Maka Musa diutus khusus kepada Bani Israel dan ini adalah kepada seluruh manusia. Ma hiya 'amatul jami'in nas walidzalika al-Khidir kana 'ala ibadatillah. Khidir ketika itu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ikhtalafa al-ulama fil Khidir hal huwa nabiyyun am rajulun salih. Ternyata juga terjadi khilaf para ulama. Khidir itu nabi apa bukan? Nabi apa bukan? Atau hanya sekadar laki-laki saleh? Apa jawabannya? Nabi apa bukan? Wallahu taala alam. Ada di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama annahu nabi. Mengatakan bahwa dia itu nabi. Kenapa? Li'annahu amal asya' la takun ila mu'jizat. Karena tidaklah mampu dilakukan oleh seseorang dari manusia kecuali itu mukjizat. Yang mukjizat hanya diberikan kepada para nabi. Ya. Seperti apa? Menenggelamkan safina. Kan dalam perjalanan Nabi Musa dan Khidir kan ada 3 kisah ya kan? Ada 3 kisah hebat dalam perjalanan. Yang pertama menenggelamkan kapal atau sampan. Yang itu kapal satu-satunya atau sampan satu-satunya milik anak. Ya, dimiliki oleh anak itu. Nah, kok itu? Nah, yang kedua apa? Disembelihnya atau dibunuhnya seorang anak kecil. Ya, Nabi Musa marah lagi. Kenapa ini? Ya, lalu yang ketiga apa? Membangun rumah yang hampir roboh. Nah, sesuatu itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Nah, oleh karenanya kita sebagai mukmin meyakini yang pertama dia adalah nabi. Nah, yang kedua dia bukan nabi, hanya laki-laki saleh. Wallahu taala alam. Ya. Ada yang mengatakan bukan nabi, dia hanya laki-laki saleh, dan ada yang mengatakan nabi. Itulah Nabi Khidir alaihissalam dan kisahnya sangat menarik untuk kita pelajari dan untuk kita ambil.
Baik, kita dengarkan azan.
Baik, kita lanjutkan. Yang ke-9 kita ulangi bahwa barang siapa yang meyakini ada sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi assalam, fahuwa kafir, maka secara hukum dia telah dihukumi kafir ya. Nah, tadi ada sebagian yang tidak perlu sholat karena sudah sampai kepada makom tertentu, tidak perlu bayar zakat, tidak perlu puasa dan seterusnya. Dan bahkan boleh dia melakukan maksiat dan dosa karena dianggap sudah sampai pada puncak level tertentu dari makom-makom yang mereka yakini. Nah, semua ini tentu adalah hal-hal yang batil ya. Dan apalagi ada yang menceritakan kan ketika di hari Jumat gitu atau ketika sholat Jumat lah khususnya, dia bilang sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Sholat Jumatnya di Mekah. Ini Ustadz tapi kok nggak pernah nampak di masjid? Ya itu saya nggak sholat di masjid. Sholat saya di Masjidil Haram. Ya. Pergi sama-sama pergi ya, jamnya sama, mau pergi Jumatan, tapi subhanallah lebih dulu dia pulang gitu. Gak tahu dia jarak jamnya di Arab Saudi dengan di Indonesia ini berapa? 4 jam gitu ya. Kita sholat Jumat di sana masih jam 8 pagi gitu. Itu Jumatan di mana dia itu? Kan begitu ya. Jumatan di mana? Katanya saya pulang Jumat juga. Hebat Buya itu. Kiai itu hebat. Cuma enggak pernah di Indonesia. Jumatnya selalu di Masjidil Haram. Masya Allah. Tabarakallah. Setiap Jumat dia buat seperti itu. Kalaulah ada orang yang menceritakan begini, percaya kita? Percaya Bu? Boleh percaya? Enggak boleh percaya. Ini cerita khuza'balat namanya. Cerita-cerita dari mana begitu. Kalau ada Jumat di Mekah sana, belum Jumat di sana, masih jam 8. Tetapi apa? Dia dikhayalkan oleh syaitan, oleh jin. Kalau dia sedang berada di Masjidil Haram. Mungkin saja dia dalam keadaan khayalannya dia ya diganggu dan resuki oleh jin dan syaitan. Mungkin dalam bayangan dia, mimpinya dia sedang salat di Masjidil Haram, dia tawaf sunnah di sana gitu. Dan itulah pekerjaan syaitan. Dan itulah pekerjaan jin yang selalu merusak akidah umat ini. Keluar dari keyakinan-keyakinan yang sahih yang dibawa oleh Nabi SAW selalu. Maka jangan kita percaya dengan orang-orang yang bercerita seperti ini. Jangan mudah percaya. Ya, Ustadz menolak karamah, saya tidak menolak karamah. Karamah itu pasti Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Tapi cerita-cerita begitu tuh mohon maaf, tidak bisa diterima oleh agama, oleh akal kita tidak bisa diterima. Apalagi sampai ada yang mengatakan seorang Habib bisa menahan pesawat tidak jadi terbang. Dia terlambat, pesawat sudah terbang. Gara-gara dia terlambat, ternyata balik lagi pesawat itu ke belakang, mundur pesawatnya. Percaya? Tapi cerita itu banyak orang percaya karena mengatakan seorang Habib. Ini kan cerita-cerita waliyadzubillah. Kalau kita memiliki akidah yang sahihah, ini adalah berita-berita sampah. Gak mungkin, Pak. Pesawatnya mundur karena Habib tadi baru sampai di ruangan tunggu. Pilot juga bingung katanya, kenapa pesawatnya bisa mundur sendiri? Ya subhanallah. Ya, cerita-cerita yang tidak perlu kita percaya. Dan terkadang disampaikan cerita-cerita seperti itu yang membodohi umat.
Tak perlu cerita, cerdaskan umat supaya jauh dari kesyirikan, luruskan akidah mereka, jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, ajak mereka untuk apa? Ajarkan mereka agar memurnikan ibadah kepada Allah semata, memurnikan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajarkan umat. Diajarkan dengan sesuatu yang membuat ya umat semakin bodoh. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka siapapun yang meyakini ada orang yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Atau misalnya dia sholat tapi sholatnya tidak seperti sholat yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya sudah sampai pada makom. Nabi Muhammad tidak mengerjakan sholat itu sholat siapa? Iya kan? Itu sunnah siapa yang diikuti? Nabi Muhammad saja tidak mengerjakan sholat seperti itu dan tidak pernah melakukan, bahkan mengajarkan. Para sahabat juga tidak melakukan. Terus yang kamu ikuti sholatnya siapa? Bahkan Nabi secara khusus memesankan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Rasul, seperti mana aku sholat. Ini kan pesan penting dari Nabi, agar kita sholat sesuai dengan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi poin yang ke-9 ini sangat penting. Tidak ada satupun dari umat Muhammad ini yang bisa meninggalkan syariat apapun. Baik itu perintah, boleh dia tinggalkan, enggak. Atau larangan, boleh ia kerjakan, enggak. Berlaku itu hanya untuk orang tertentu. Kalau kami tidak berlaku aturan ini juga sama. Ya, seperti orang-orang Syiah misalnya. Orang-orang Syiah seperti apa? Mereka ya seperti sebuah akidah yang dengan jalur itu banyak orang masuk kepada Syiah itu sendiri, yang disebut dengan pernikahan mut'ah. Ya. Kiai-kiai mereka, tokoh-tokoh mereka boleh menikahi wanita mana saja yang ia sukai, baik itu janda, gadis, bahkan istri orang atau anak kecil di bawah umur. Bagi mereka itu boleh. Tapi anehnya itu hanya berlaku bagi siapa? Bagi tokoh-tokohnya kepada umatnya, kepada pengikut-pengikutnya. Tapi bagi anak-anak muda atau siapapun laki-laki lain tidak boleh menikahi mut'ah anak perempuannya. Bayangkan. Ini agama hawa nafsu. Agama yang dibangun di atas hawa. Ini orang Syiah. Berlaku hanya untuk sebagian, tidak untuk sebagian yang lain. Sangat dahsyat. Maka Islam yang dibawa Rasulullah SAW rahmah, ya, dan datang Nabi kita memberikan kabar gembira serta peringatan. Baik. Adapun yang ke-10 dan terakhir adalah al-ashir al-i'rad an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Yang terakhir, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau pula jadi Islam mengalir aja. Islam begini aja. Enggak mau belajar dengan lebih baik, tidak mau mempelajari akidah, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, enggak. Dia menganggap Islam ini sudah begini-gini saja cukup. Islam yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita sudah cukup. Islam saya terlahir di rumah seorang muslim, hidup di bi'ah di lingkungan orang muslim, dan saya sekolah di sekolah orang muslim. Dah cukup begini saja. Tidak. Kita ini harus belajar. Tidak mau belajar dan berpaling dari belajar agama, bahkan itu bisa menjadikan dia jauh dari Islam itu sendiri. Maka oleh karenanya al-i'rad an dinillahi la yahtamu bid-din, tidak perhatian terhadap agama, la yata'allam, tidak mau belajar, Pak. Ini Masya Allah, ini masyarakat di daerah sini luar biasa. Kajian setiap pekan, bukan hanya hari Ahad,
belajar akidah, belajar yang lain. Ini luar biasa semangat menuntut ilmunya. Yang semoga Allah SWT kokohkan dan berikan kepada kita ya semangat serta istiqamah di atas seperti ini, jalan seperti ini. Ya. Wala ta'lam la ya'mal. Yang tidak tahu tidak akan mengamalkan. Berpaling dari ilmu, kemudian berpaling dari amal. Orang tidak berilmu Pak, tidak akan ada semangat untuk mengamalkan. Jelas itu. Maka oleh karenanya belajarlah terus kita. Ini orang-orang tua, masya Allah depan saya ini luar biasa, semangat belajar. Ya, semangat belajar dan semoga Allah jadikan langkah kaki bapak ibu semua ke masjid ini, ya dihitung sebagai ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi menjanjikan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maka jalan menuntut ilmu ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah serta mendatangkan ketenangan di hati kita dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus belajar, jangan berpaling dari Islam ini, semangatlah belajar. Kalau tidak tahu hukumnya, tanya kepada orang yang tahu, yang memahami Islam dengan baik dan benar, maka itu yang seharusnya ada. Teruslah kita belajar, karena kita merasa sudah cukup, tapi itu ternyata hanya perasaan kita saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dari barang siapakah orang yang paling zalim dari orang-orang yang mimman dzukira bi ayati rabbih, diingatkan tentang ayat Rabbnya kemudian dia berpaling kepada Allah, sesungguhnya inna minal mujrimina muntaqimun, kami memberikan ancaman kepada orang-orang yang pendosa. Ya. Maka ikhwatal kiram, kita tutup ya kajian ini, dan ini merupakan pertemuan terakhir dalam kitab ini. Wala farqa fi jami' hadhin nawaqid bainal hazi wal jad wal khaif illa al mukrah. Jadi tidak ada perbedaan dari yang 10 ini. Dari siapapun yang melakukan dari 1 sampai nomor 10, maka dia bisa keluar dari Islam. Wa kulluha min a'zam ma yakunu khatara, dan 10 ke 10-nya itu dari nomor 1 sampai 10 semuanya sama. Ya, tidak ada ini lebih bahaya, ini tidak, semuanya berbahaya. Wa man aktsara ma yakunu wuqu'an fayammagil muslim ay yahdharaha wa yakhaf minha ala nafsi. Ya, barang siapa yang banyak melakukan, maka hendaklah dia khawatir dan takut kepada dirinya, ya. Na'udzu billahi min mujibati ghadabi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ya hal-hal yang bisa menyebabkan mendatangkan murkanya, wa alimi iqabi, dan kita juga berlindung kepada Allah dari pedihnya azab dan siksaan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah SWT selalu mencurahkan ya salawat dan salam kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Demikian pembahasan kita 10 pembatal keislaman secara singkat kita sudah amin. InsyaAllah kita akan berpindah kepada kitab yang lain pada pertemuan pekan berikutnya. Semoga yang 10 ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga bisa kita terhindar dari hal-hal yang dari nomor 1 sampai nomor 10 dari pembatal keislaman ini. Semoga Allah SWT kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara